Jumpa lagi anak-anak. Kembali pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang perpangkatan dan bentuk pangkat. Topik kita pada saat ini adalah pembagian perpangkatan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi sifat pembagian pada perpangkatan. Kemudian, kalian dapat menentukan hasil pembagian dari perpangkatan. Baik, perhatikan contoh berikut. Kira-kira, menurut kalian, bagaimana caranya kita dapat mendapatkan hasil ini? 这一次我真的睡着了。 Jika kita melihat pada bentuk ini, hasil dari pembagian pada perpangkatan ini merupakan selisih dari pangkat dari pembagian pangkat tersebut. Ya, kalian dapat perhatikan hasil dari pembagian pada perpangkatan ini, pangkatnya merupakan hasil dari atau selisih dari perpangkatan ini pada operasi pembagian. Atau dapat juga digambarkan seperti ini ya, yaitu proses eliminasi atau menghilangkan ya. Sehingga yang menjadi hasil pembagiannya adalah perkalian yang tidak tereliminasi atau tidak hilang ya. Kenapa di sini kita coret sebanyak 4 kali? Ini karena memperhatikan pembagiannya. Begitu juga untuk contoh-contoh yang lain. Pembaginya adalah pangkat 3, sehingga kita coret 3 perkalian di sini. Kita lakukan juga hal yang sama untuk yang di atasnya, sehingga dia menyisakan 3 kali perkalian berulang atau negatif 2. Begitu juga untuk pembagian yang bilangan pokoknya berupa huruf seperti ini. 我真的睡着了。 Sehingga di dalam pembagian pada perpangkatan ini berlaku bentuk seperti ini ya. A pangkat M dibagi dengan A pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Baik, kita akan lihat contohnya. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 5. Nah, sehingga hasil dari pembagiannya adalah 2 pangkat 2. Cukup mudah bukan? Baik. Dalam mengubah bilangan basis suatu perpangkatan, ya, kita harus mengetahui beberapa hal. Ya, ini terkhusus untuk basis yang berbentuk bilangan. Ya, untuk bilangan ini biasanya dia berupa bilangan prima. Contohnya 2, 3, 5, 7, dan 11. Ya. Biasanya basis yang berbentuk bilangan itu berupa bilangan prima. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya, jika kita ingin mengubah bilangan basis suatu perpangkatan. Nah,
这一次 perpangkatan berbasis 2 dari 4. Ini bisa kita rubah, ya. Bilangan basis 4 ini kita rubah ke dalam 2 ini bisa. Karena ada keterkaitan antara 2 dan 4. Di sini sudah dijelaskan bahwa 2 faktor dari 4. Sehingga kita dapat mengubah bilangan basis 4 ini ke 2. Karena 2 dan 4 ada kaitannya seperti ini. Namun, jika kita ingin mengubah perpangkatan berbasis 3 dari 8, ini tidak mungkin kita lakukan karena 3 sendiri itu bukan faktor dari 8. Jadi, di sini jelas ya, jika kita ingin mengubah bilangan basis suatu perpangkatan, kita harus perhatikan terlebih dahulu. Basis apa yang ke basis apa yang akan kita rubah. Ya. Jika basis yang kita rubah itu merupakan faktor dari bilangan tersebut, maka hal tersebut, yaitu mengubah bilangan basis suatu perpangkatan, itu dapat kita lakukan. Baik, perhatikan contoh berikut ini ya. Contoh perpangkatan berbasis 2. Kita ingin mengubah bilangan basis perpangkatan ini, yaitu 8, ini menjadi 2. Kita uraikan ya, 8 ini ke basis yang kita inginkan. Nah, kita inginkan adalah berbasis 2. 8 sendiri merupakan perkalian dari 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sebanyak 3 kali. Sehingga dapat kita tulis secara singkat seperti ini. Kemudian pada pembelajaran yang lalu kita telah belajar tentang bagaimana memangkatkan suatu perpangkatan. Nah, ini berlaku ya. Ketika bentuknya seperti ini, kita dapat mengalihkan secara langsung pangkatnya. Nah, sehingga sekarang perpangkatan ini yang semulanya memiliki bilangan basis 8, ketika kita rubah ke dalam perpangkatan berbasis 2, pangkatnya berubah. Tentu saja, 8 pangkat 3 dan 2 pangkat 9 ini adalah sama atau ekuivalen. Baik, perhatikan 2 bentuk kubus ini ya. Untuk volume kubus sendiri kita ingat bahwa rumusnya adalah sisi kalikan sisi kalikan sisi. Sehingga jika kita melihat pada gambar, volume dari masing-masing gambar adalah dapat dituliskan seperti ini. Pada kubus yang besar, ya, volumenya dapat dituliskan seperti ini. 4 dikalikan 4 dikalikan 4. Atau secara singkat kita tulis 4 pangkat 3. Ya, begitu juga untuk gambar kubus yang kecil. Kita lihat ya, volumenya dapat kita tuliskan seperti ini. 2 kali 2 kali 2, atau secara singkat dapat kita tulis 2 pangkat 3, yaitu bentuk perpangkatannya. Baik. Ketika kita ingin membandingkan volume dua buah benda, ini kubus yang besar maupun kubus yang kecil, terlebih dahulu kita harus menyamakan bilangan basisnya. Nah, ketika bilangan basisnya sudah sama, maka kita dapat membandingkan volume kedua benda tersebut. Baik, di sini 4 pangkat 3, 4 ini akan kita rubah menjadi bilangan atau perpangkatan berbasis 2.
Ya, caranya kita uraikan 4 ini menjadi bentuk ini. Yang 4 kan sama dengan 2 kalikan 2, atau kita dapat tulis 2 pangkat 2, sehingga dalam proses perpangkatannya ini menghasilkan pangkat yang baru, yaitu 4 pangkat 3 ini sama dengan 2 pangkat 6. Sekarang sudah berbasis 2 ya. Baik, perbandingan kubus besar dan kecil adalah volume kubus besar berbanding dengan volume kubus kecil. 2 pangkat 6 berbanding 2 pangkat 3, sehingga perbandingannya adalah 2 pangkat 3. Atau kalau kita tuliskan 2 pangkat 3 ini adalah 8. Artinya volume kubus besar itu sama dengan 8 kali volume kubus kecil ya. Ini dapat terlihat di sini ya, 2 pangkat 3 artinya 2 kalikan 2 kalikan 2 artinya 8. Jadi Bapak ulangi sekali lagi. Perbandingan kubus besar ini sama dengan kubus besar ini sama dengan 8 kali kubus kecil. Nah, ini kalau kita melihat dari volumenya. Baik, sampai di sini bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahaminya? Jadi, ketika kita ingin membandingkan, terlebih dahulu kita harus samakan terlebih dahulu bilangan basisnya. Baik, selanjutnya perpangkatan pada pecahan. Kalian bisa perhatikan ya contoh-contoh berikut ini. Pada contoh yang pertama, misalkan ada pecahan 2/3, ini dipangkatkan dengan 3. Kita dapat uraikan seperti ini. Kemudian bisa langsung kita tuliskan pembilang kali pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut kali penyebut, sehingga ketika kita buat bentuk perpangkatannya, untuk pembilang ini adalah 2 pangkat 3, dan untuk yang di bawahnya adalah 3/3. Kemudian kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Di sini negatif 2/3 dipangkatkan dengan 3, itu dapat kita tuliskan seperti ini. Ingat, pada pembelajaran yang lalu kita telah belajar ketika bilangan negatif memiliki pangkat ganjil, itu nanti akan menghasilkan negatif ya, akan menghasilkan negatif. Namun untuk bilangan negatif, ketika pangkatnya adalah bilangan genap, maka nanti hasilnya adalah positif. Ya, ini sudah kita pelajari pada pembelajaran yang lalu. Nah, sehingga dari ketiga contoh ini dapat disimpulkan ya, bahwa ketika pecahan A per B dipangkatkan dengan N, ya, dipangkatkan dengan N, itu sama saja dengan A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian memahaminya? Baik, demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.